تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan bacaan murattal surah Ad-Duha sampai An-Nas yang sangat merdu dan khusyuk. Mudah-mudahan dengan kita membaca, kita mendengarkan
dan kita mentadabburi ayat-ayat Allah, kebaikan dan rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikutnya adalah penjelasan tentang zikir yang akan disampaikan oleh guru kita. Berkenan hadir Bapak Kiai Haji Mufti MA. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ustadz Haji Makmun yang juga berkenan hadir, Bapak Haji Saifullah sebagai orang tua kita. Alhamdulillah beliau juga berkenan hadir, dan seluruh hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebelum kita zikir bersama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang urgensi zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh MC kita bagaimana pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu majelis yang kita sedang rintis ini adalah satu wadah untuk membantu kita semuanya, memotivasi kita semuanya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus berkumpul seperti ini, padahal kita zikir sendiri-sendiri itu juga bisa. Ya, tentu saja jawabannya adalah bahwa kita ini manusia yang perlu mendapatkan rangsangan dan motivasi. Motivasi itu akan muncul tatkala kita melihat saudara-saudara kita. Makanya dalam berjamaah ini sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam. Kita berjamaah, sholat berjamaah, demikian juga zikir berjamaah. Ya, di samping kita zikir secara sendiri-sendiri, kita juga bisa melaksanakan zikir secara berjamaah untuk memotivasi kita semuanya. Banyak sekali orang yang tatkala dia zikir sendiri tidak bisa menangis, tapi tatkala dia zikir bersama-sama bisa mendapatkan khusyuk, bisa mendapatkan konsentrasi yang lebih baik. Artinya zikir bersama-sama boleh, zikir sendiri pun juga dianjurkan. Ya, jadi kadang-kala ada yang ketika zikir bersama-sama itu bisa lebih khusyuk karena melihat kanan kirinya, bisa mengambil contoh kanan kirinya. Maka dalam soal menangis ini, kita kalau tidak bisa menangis, kita dianjurkan untuk pura-pura menangis. Oleh Rasulullah SAW, kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Latih diri kalian untuk menangis. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Tertawalah kalian sedikit dan perbanyaklah menangis. Menangis itu penting. Kelihatannya ringan, tapi ternyata berat. Ya, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang bisa menangis tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya kita senantiasa mendatangi majelis-majelis zikir seperti ini untuk melatih diri kita untuk bisa menangis. Kebanyakan manusia di muka bumi ini senang tertawa, bahkan terbahak-bahak. Bahkan tertawa itu dibisniskan. Bagaimana supaya membuat orang tertawa? Dibayar. Orang-orang yang membuat orang lain bisa tertawa itu dibayar. Ya, bahkan dilatih. Ya. Sementara kita sebagai seorang mukmin ini hendaknya di samping kita bisa tertawa, kita juga dianjurkan agar sering menangisi kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika kita beristighfar mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan untuk meneteskan air mata. Dan tetesan air mata itulah yang kemudian akan membawa kita kepada keselamatan di akhirat nanti. Akan menampik kita dari api neraka, akan mencegah kita dari panas api neraka. Tetesan air mata itu.
Maka latihlah diri kita untuk bisa menangis tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat Allah, hati menjadi gemetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tadi sudah dibacakan beberapa surat oleh para qari kita. Diharapkan ini bisa menggetarkan hati kita semuanya, bisa kembali mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan dan dunia yang luar biasa sekarang ini, bentuk kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh manusia yang sebelumnya belum sempat terfikirkan. Belum lama ini di daerah yang gak jauh dari tempat kita, di daerah Tapos, ada seorang anak yang membunuh ibunya. Seorang anak membunuh ibunya. Ini bukan hal yang biasa. Bagi orang beriman ini akan dikaitkan dengan bagaimana akhlak dan perilaku seorang mukmin. Kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu jajaran dosa yang besar. Min akbaril kabair al-aq liwalidayhi. Itu durhaka kepada kedua orang tua. Ada anak yang membunuh ibunya gara-gara rebutan bisnis. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, mengajak kepada masyarakat agar kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir mengingat Allah, baik di kajian-kajian maupun di majelis seperti ini. Karena kalau kita menunggu majelis, ya, kajian, majelis pengajian itu hanya sedikit orang yang hadir di sana, maka diharapkan di majelis ini mudah-mudahan bisa berkembang sehingga lebih banyak lagi memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada masyarakat lebih luas. Kemudian kita ajak mereka agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Tatkala kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Satu langkah kita menuju Allah, 1000 langkah Allah mendekati kita. Washkuruli, dan mensyukuri kenikmatan yang Allah telah berikan. Washkuruli wala takfurun. Jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita memenuhi hati kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Ada satu zikir yang jika kita baca 100 kali dalam setiap hari, maka kita akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Pahalanya luar biasa. Satu budak saja pahala yang dijanjikan oleh Allah luar biasa. 10 budak dimerdekakan, kemudian akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Kemudian akan dihapuskan 100 keburukan dalam sehari itu. Wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'atin. Akan dihapuskan 100 keburukan yang kita lakukan. Kita ini dalam hidup tentu sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan kemaksiatan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Maka Rasulullah SAW memberikan cara yang indah dan cara yang ringan untuk umatnya. Karena Rasulullah tahu bahwa enggak seluruh umat itu bisa diberikan sesuatu yang berat-berat, maka yang ringan itu bisa menjadi solusi. Nah kemudian zikir tersebut jika dibaca, maka dia akan dijaga oleh Allah dari buruknya godaan syaitan dari pagi hingga sore, hatta yumsya, ya, dari pagi hingga sore. Dan dia akan menjadi orang yang terbaik di antara yang lain, kecuali orang-orang yang lebih banyak lagi zikir dengan kalimat tersebut. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya yang sudah tertulis di dalam lembaran yang Bapak dan Ibu bawa. Karena itu mari sama-sama kita baca kalimat zikir ini, kita bersama-sama 100 kali untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari zikir ini. Tentu saja bukan dibatasi hanya di sini. Setelah kita dimotivasi di sini, diharapkan nanti kita akan terus ini menjadi wiridan kita, menjadi rutinitas kita. Di samping
Setelah sholat biasanya kita baca, namun akan lebih baik, lebih afdol, lebih mulia jika ini kita rutinkan selama sehari semalam kurang lebih 100 kali. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suara keras. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masukkan dalam hati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah untuk mendapatkan berkah dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mengibadah ya Allah, kami ingin bertaubat ya Allah, beristighfar kepada Engkau ya Allah, agar mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang ya Allah, Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Kami datang di tempat ini ya Allah untuk mendapatkan keberkahan yang banyak ya Allah, mendapatkan ampunan yang banyak ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya ya Allah. La kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
وهو على كل شيء قدير.
qadir. Cukup dulu silakan. Cukup ya, cukup dulu silakan diminum dulu airnya. Baik, bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan sendiri-sendiri karena tidak dibatasi harus 100 ya. Bisa 200, bisa 1000 bahkan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Dia satu-satunya Tuhan yang tidak patut ada yang mensekutukannya. Ini adalah satu pernyataan di mana kita mengakui bahwa di dunia ini hanya Allah Tuhannya, tidak menuhankan yang lain. Maka ini sangat dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyatakan, dan kalimat ini yang akan menyelamatkan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sangat berat, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang tidak bisa ditimbang oleh apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalimat ini. Kalimat yang mulia, kalimat yang akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan kita semuanya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah menjamin kepada umatnya, barang siapa yang akhir daripada yang diucapkan tatkala dia mau meninggal, tatkala dia menjelang sakaratul maut, yang sakaratul maut ini akan kita rasakan semuanya. Tidak terkecuali semua kita akan menghadapi sakaratul maut. Maka tatkala sakaratul maut itu diawali atau kita membaca la ilaha illallah, ada satu jaminan dari Rasulullah SAW, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dakhulal jannah, pasti dia akan masuk surga. La ilaha illallah, kalimat yang sangat berat, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat diharapkan agar seluruh kaum muslimin ketika meninggal, ketika mengakhiri hidupnya, mampu mengucapkan kalimat ini. Dan kita bisa mengatakan la ilaha illallah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak begitu saja kita bisa mengucapkan, kecuali diawali dengan berbagai rangkaian kegiatan sebelumnya. Karena al-insan yamutu ala ma'asyu, manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau ditulis kalimat la ilaha illallah, tentu tidak ada 1 menit bisa kita tulis, bisa kita hafal. Namun apakah ketika kita menghadapi kematian mampu mengucapkan kalimat ini? Ini pertanyaan besarnya. Bukan hanya soal dihafal atau ditulis, tapi bagaimana perilaku kita ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Itulah yang akan kemudian memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena jaminannya tidak ringan, jaminannya adalah surga. Maka dari itu biasakan diri untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mengikrarkan bahwa yang menjadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensekutukan kepada benda-benda, kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku, seluruh kerajaan adalah milik Allah. Seluruh kepemilikan di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita manusia hanya mendapatkan titipan Allah, bukan kepemilikan. Berhak memakai tapi tidak berhak memiliki, karena seluruhnya adalah milik Allah. Itulah konsep Islam. Kalau kita mengaku bahwa seluruhnya adalah milik Allah, maka tatkala kita mendapatkan amanah berupa apapun, harta, anak-anak, keluarga, jabatan, dan yang lain-lain, maka kita harus senantiasa mengingat apakah kita telah menggunakan itu dengan cara, dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih daripada apa yang kita menjadi sendiri. Karena seluruhnya milik Allah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan puji-pujian itu
Yang paling berhak menerimanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita dipuji oleh seseorang, diberikan reward oleh seseorang, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, walahul hamd. Allah lah yang berhak untuk dipuji karena Allah tidak memiliki kecacatan dan kekurangan sedikit pun. Tidak ada kecacatan bagi Allah, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kita sebagai manusia hanya melihat dari satu sudut pandang saja biasanya kita kalau memuji orang itu. Tapi tatkala kita melihat kelemahannya, kita akan enggan untuk memujinya lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala terus berhak untuk dipuji karena Dialah yang maha sempurna. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai seorang beriman, kita sebagai seorang mukmin, tentu meyakini bahwa kuasa Allah di atas segala-galanya. Termasuk kita hadir di sini, kita bermaksud untuk meraih apa yang Allah mau, apa yang Allah kuasakan, agar supaya kita diberikan sesuatu yang ujung-ujungnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling kita inginkan. Kita ini seorang mukmin, tidak hanya cukup menghitung-hitung dengan matematika yang selama ini kita pahami. Ada ranah yang lain yang bisa kita raih, ya, kemauan dan keinginan serta cita-cita itu. Dengan apa? Dengan ma'unah, dengan pertolongan, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Caranya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah zikir. Maka sesuatu yang tidak kita bayangkan yang menjadi keinginan kita akan Allah kasih. Dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini tentu semuanya ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita hadir di sini demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hadir di sini demi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu niatkan, ya, hati kita fokuskan untuk mendapatkan kesehatan jiwa dan raga kita. Karena kesehatan itu salah satu nikmat Allah yang amat sangat mahal, terutama dalam kehidupan kita sekarang ini. Kemudian kalau jiwa dan raga kita sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita gunakan fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka itu hanya beribadah saja. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita juga ibadah, bisnis kita juga bernilai ibadah, bahkan kita di rumah bersama anak istri pun juga ibadah. Tapi apakah semudah itu? Tentu kita mesti berproses belajar. Kalau kita mampu mengaitkan semuanya dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, mengaitkan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan zikrullah, maka di situ ujung-ujungnya akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa ada kaitannya dengan mengingat Allah, pasti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Maka ad-dunya mal'unah illa zikrullah. Dunia ini isinya laknat semuanya, illa zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itulah orang-orang yang akan mendapatkan ujung yang baik, kesudahan yang baik. Maka zikrullah menjadi penting, ya. Zikir yang sudah kita lantunkan tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah, kita ibadahi. Kemudian kita berikrar bahwa seluruh kekuasaan, kerajaan, kepemilikan adalah milik Allah. Maka yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian air yang sudah kita doakan, ya, air ruqyah, ya, yang sudah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, sudah kita bacakan doa-doa untuk dibagikan kepada para jemaah.
Karena kami berharap agar masyarakat kaum muslimin itu senantiasa sehat jiwa dan raganya, ya. Karena sekarang banyak orang stres, Nanti kalau perginya ke dukun akan lebih berbahaya lagi. Maka kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan ruqyah syar'iyah, ruqyah pengobatan yang diizinkan dan disahkan oleh syariat kita. Salah satunya adalah menggunakan media air. Air yang dibacakan, ayat-ayat suci, dibacakan doa, akan menjadi air yang penuh dengan kebaikan. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah oleh seorang pakar dari Jepang, ya, kurang lebih 20 tahun dia meneliti tentang air. Ternyata air itu bisa berbicara juga. Air itu bisa merespon, bisa mendoakan kita juga. Jadi sudah dibuktikan. Jadi secara ilmiah sudah pernah diadakan penelitian. Tatkala air itu dibacakan doa-doa kebaikan, wabil khusus ayat-ayat Al-Quran, maka molekul air itu akan membentuk kristal-kristal yang sangat luar biasa. Dan ini, tajribat ini juga sering dilakukan oleh para ulama kita. Rasulullah juga memerintahkan kita, ketika kita mau meminum air, paling tidak mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tatkala air ini dibacakan doa, air akan merespon, air akan mendoakan kita, air akan merespon, akan memberikan feedback kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan dampak yang positif kepada kita semuanya. Maka dari itu, air yang nanti dibagikan, yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sudah dibacakan doa-doa, bahkan timnya kemarin itu ketika membaca ayat-ayat Quran ini sedang dalam keadaan puasa hari Kamis, subhanallah. Dan doa orang yang berpuasa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarangan, prosesnya tidak sembarangan. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu, ya, para pembacanya, timnya itu semuanya sedang berpuasa, artinya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa orang yang berpuasa dari semenjak dia sahur hingga berbuka itu tidak ada yang menghalang, tidak ada penghalangnya, akan nembus, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan air ruqyah yang dibikin oleh tim majelis zikir ini bisa memberikan dampak kebaikan kepada para jamaah semuanya. Tapi saya pesan nanti jangan dibikin jimat, ya. Tapi kalau dibikin jimat jadi masalah, ya. Ini pesan penting, bukan untuk jimat, ya. Tapi diminum boleh, dibolehkan ke yang sakit boleh, ya. Dibolehkan ke yang sakit boleh, silakan. Karena itu insya Allah akan memberi dampak. Dan mohon maaf, saya sampaikan kepada jamaah bahwa sekian tahun saya pernah menjadi tim ruqyah, ya, artinya punya pengalaman banyak tentang bagaimana meruqyah itu. Maka alhamdulillah tadi kok nggak ada yang kena di sini, ya. Kalau ada yang kena, ya alhamdulillah, ya. Jadi ada pengalaman ini kemudian kita tidak lanjuti. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan kebaikan kepada bapak-bapak semuanya. Dan zikir ini, majelis zikir ini tidak hanya sekali, kita akan rutinkan setiap bulan insya Allah, ya, dengan variasi acara yang mungkin lebih kita tingkatkan nanti, ya. Yang jelas, mari sama-sama kita kembali berkumpul, ya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui forum seperti ini. Mudah-mudahan bisa menyehatkan kita semuanya, karena sehat merupakan satu yang sangat mahal di era sekarang ini, ya. Kalau kita sehat jiwa dan raga kita, maka itu adalah modal utama untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berkehendak apapun yang Dia mau. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka disinilah ranah inilah yang kemudian kita akan raih, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang menurut kita tidak mampu pikiran kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasan sama sekali. Bagaimana caranya? Caranya diraih dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ayat Al-Quran, bersama-sama zikir kepada Allah, kemudian kita serahkan segala urusan, tawakkaltu 'ala Allah, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup, Allah takdirkan di era di mana banyak orang yang tidak percaya dengan agama.
makin terkikis kepercayaan mereka dengan agama. Maka kita hendaknya pertebal lagi keimanan kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita orang Muslim diberikan ranah yang begitu kuat, diberikan kesempatan yang begitu kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita raih dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang kita dengarkan tadi Bapak Ibu sekalian, dari mulai Ad-Duha sampai An-Nas, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, semuanya mendapatkan kebaikan. Telinga kita diisi oleh ayat-ayat suci, mata kita melihat doa-doa, pikiran kita, hati kita hadirkan untuk kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di majelis ini banyak kebaikan yang kita peroleh. Satu huruf yang tadi dibacakan, 10 kebaikan yang diterima oleh pembaca dan pendengarnya. Berapa huruf tadi dari Ad-Duha sampai An-Nas? Subhanallah. Kita hari di sini bukan untuk mencari apa-apa, tapi untuk mencari ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati kita bisa menjadi tenang, dan ketenangan itu adalah barang yang mahal. Di era seperti kita sekarang ini, banyak orang yang stres karena dia tidak cakap dalam mengelola pikirannya. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita supaya tenang itu? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ayat suci kita tadabburkan, ya, baik secara sendiri maupun berjamaah, ya, maupun berkelompok seperti ini. Kita tidak bicara ini bid'ah atau tidak bid'ah, ya. Nanti kalau kita bicarakan di situ tidak jadi dilakukan, hanya sibuk untuk mencari ini bid'ah atau tidak. Ya, kita ingin mengamalkan sesuatu, tentu berdasarkan dalil yang memang disahkan. Sekali lagi jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan berikutnya kita terus bisa meningkatkan, ya, jamaah seperti ini, sehingga berharap bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang gundah gulana. Yang terakhir, bahwa majelis ini bukan dilatar belakangi oleh politik apapun, tidak ada itu, ya. Nanti jangan sampai ada pihak yang kemudian mengait-ngaitkan dengan politik, sama sekali tidak. Karena saya tidak pro ini pro itu, tidak, ya. Pro kebaikan, ya. Ini sudah saya sampaikan, pro kebaikan. Dan keinginan ini sudah lama, ya, sudah lama saya inginkan sebenarnya, ya. Tidak pro sana pro sini, pro kebaikan, ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian wah menjelang tahun-tahun politik ini ada gerakan apa lagi itu seperti itu. Enggak, ya, sama sekali tidak. Tapi kita murni karena ingin berkontribusi kepada Islam, ya, melalui cara seperti ini. Dan cara ini insya Allah menjadi cara yang baik, ya. Kita mendengarkan ayat Al-Quran, diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mendidik dan membimbing kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah Kau wafatkan ya Allah. Berikan ampunan-Mu ya Allah. Terimalah amal kebaikan mereka ya Allah. Orang tua kami, ibunda kami yang telah memberikan jasa yang luar biasa ya Allah. Namun terkadang kami belum pandai mensyukuri ya Allah. Sebagai rasa syukur kami ya Allah, mendoakan mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Kama rabbayani shaghira ya Allah. Walijamil muslimin wal muslimat ya Allah, dan segenap kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah ya Allah. Jangan Kau tinggalkan, biarkan kami di sini di majelis ini ya Allah dalam keadaan berdosa ya Allah, bergelimang dosa ya Allah, illa ghafartah, kecuali Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah.
Kami tidak sanggup ya Allah untuk menampik dosa-dosa itu ya Allah, untuk menghalangi diri kami dari dosa-dosa itu ya Allah, kecuali Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza illa ghafartah, dzamban illa ghafartah. Dosa yang kami lakukan ya Allah banyak sekali ya Allah, dan terkadang kami lemah ya Allah untuk mengalami dosa-dosa itu dari diri kami ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuat, hanya Engkau yang maha pengasih dan penyayang Allah. Wala hamman illa farrajtah ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan sedih ya Allah, kecuali Kau berikan jalan keluar akan mendapatkan kebahagiaan ya Allah. Kecuali Kau hilangkan rasa sedih kami, rasa gundah gulana kami ya Allah. Wala sirat illa yassartah ya Allah. Dan Kau biarkan kami dalam kesulitan ekonomi ya Allah, kesulitan apapun ya Allah, kesulitan dalam membina keluarga ya Allah, kesulitan mencari jodoh ya Allah, kesulitan apapun ya Allah, kesulitan dalam berdakwah ya Allah, kecuali Engkau mudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Wala asirun illa yassartah, wala maridan illa syafaitah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah dalam keadaan sakit ya Allah, sakit raga maupun jiwa kami ya Allah, illa syafaitah, kecuali Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, sakit yang kami derita di dalam majelis ini ya Allah, Engkau berikan obatnya ya Allah, Engkau berikan kesembuhan ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami punya hajat banyak ya Allah, tidak terhitung hajat dan keinginan kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk meraihnya kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Berikan pengkabulan daripada doa-doa kami ya Allah, istijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, doa yang banyak yang tidak bisa kami hitung ya Allah, cita-cita dan keinginan yang banyak itu ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa untuk memberikan dan mengabulkan segala cita-cita kami ya Allah, segala keinginan kami yang baik-baik tentu saja ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sering ya Allah berbuat zalim untuk diri kami ya Allah. Kau perintahkan sholat tapi kami masih sering mengabaikan ya Allah. Kau perintahkan zakat ya Allah, tapi kami masih sibuk menghitungnya tapi tidak pernah mengeluarkan zakat ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami ya Allah, mendolimi istri kami ya Allah, mendolimi anak-anak kami ya Allah, membiarkan pendidikan anak-anak kami ya Allah sehingga mereka durhaka ya Allah. Jangan Kau biarkan anak-anak kami menjadi anak durhaka ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa beribadah kepada Engkau ya Allah, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Nabi-Nya ya Allah, anak-anak yang senantiasa melaksanakan sholat sebagai perintah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami dan kedzaliman kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'an wa yarqu ya Allah. Jadikan kami orang yang membaca Al-Quran ya Allah, wa yarqu ya Allah. Bacaan dan interaksi kami dengan Quran itu ya Allah menjadikan kami untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sisi-Mu kelak di yaumil qiyamah ya Allah, mendapat derajat yang tinggi di yaumil qiyamah kelak ya Allah. Wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa, jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang baca Quran tapi celaka ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik, kami takut ya Allah setiap hari membaca Quran tapi kami celaka ya Allah. Ya Allah kami takut ya Allah. Wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa ya Allah. Kami baca Quran tapi celaka ya Allah, karena perilaku kami tidak sesuai dengan apa yang kami baca ya Allah. Quran mengatakan halal, kami mengatakan haram. Quran mengatakan baik, kami mengatakan jelek. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa, karena kita membaca hanya sebatas tenggorokan, tidak sampai ke hati ya Allah.
maka curahkan kepada kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya Allah, salafus saleh ya Allah, sehingga kami akan mendapatkan keselamatan di dunia ilal akhirah ya Allah. Di dunia ini dengan Al-Quran kita selamat, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Al-Quran yang kami baca, kami hafal, kami fahami, kami amalkan ya Allah. Wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fa yashqa, karena Nabi telah mengingatkan ya Allah, Rabbana lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatnya, na'udzubillahi min dzalik. Kami takut ya Allah, Quran melaknat kami, na'udzubillahi min dzalik ya Allah, karena hanya sekedar membaca, tidak memahami isinya, tidak mengamalkan isinya, na'udzubillahi min dzalik. Hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar bisa mengamalkan isi Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Berikan kami dzurriyyah, anak cucu yang baik-baik ya Allah, anak cucu yang soleh dan solihah ya Allah, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami ya Allah. Yang ini sekarang menjadi hal yang sulit ya Allah, karena begitu gempuran budaya yang sangat luar biasa untuk mendidik generasi menjadi generasi yang baik, sungguh sulit ya Allah. Tanpa Kau tolong, tanpa Kau berikan kekuatan kepada kami, susah sekali ya Allah. Untuk menghindarkan anak saja dari pengaruh HP ya Allah, sungguh luar biasa sulitnya ya Allah. Kalau bukan karena kekuatan Engkau, rasa-rasanya susah kami mendidik anak-anak agar tetap menjadi seorang muslim yang baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, jadikan ya Allah istri atau suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah menjadi penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan di antara anak cucu kami ya Allah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang beriman ya Allah, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan di antara anak cucu kami ya Allah, semuanya yang ada di sini, di majelis ini ya Allah, muncul seorang pemimpin yang tangguh ya Allah, yang mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami yang belum berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikan kemudahan agar kami semuanya bisa ziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, bisa melaksanakan haji dan umrah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Kalau bisa setiap tahun ya Allah kami bisa berziarah di tanah suci-Mu ya Allah, karrat ba'da marrat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama telah kita baca